warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard. Allah Rabbi la tusyriku bihi syai'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Topik kita kali ini terkait dengan petaka meninggalkan salat. Sesungguhnya di dalam sensus nasional Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 mencatat bahwa 53,57% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian Kementerian Agama mencatat 58,57% hingga 65% umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTII juga menemukan bahwa sekitar 65% masyarakat Indonesia buta aksara Al-Quran. Jadi ketiga lembaga ini menyatakan kurang lebih berkisar antara 50 sampai 60% kaum muslimin itu tidak bisa baca Al-Quran. Efek dari itu semua mengakibatkan berdasarkan data Indonesia Muslim Report adalah menunjukkan hanya 38,9% umat muslim yang menunaikan sholat. Artinya ada 61,1% umat Islam itu meninggalkan sholat. Kalau ada 100 orang yang dewasa yang baligh, maka hanya 39 atau 38 orang saja yang sholat. Sisanya meninggalkan sholat. Ini fenomena yang sangat menyedihkan di tengah kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas. Jangan tinggalkan salat dan jagalah salat, karena salat adalah di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW, di antara wasiat-wasiat beliau menjelang beliau wafat. Apa yang beliau wasiatkan? As-salah, as-salah dalam keadaan terbata-bata menjelang ajal. Wa ma malakat aymanukum. Hadis itu menunjukkan maknanya adalah perintah agar kita menjaga salat. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian, dan jagalah terhadap budak-budak yang kalian miliki. Itu wasiat terakhir, bukan mewasiatkan yang selainnya dalam makna harta atau yang lainnya.
di dalam rukun-rukun Islam. Kemudian bahwasanya di antara petaka meninggalkan sholat yang pertama adalah membuka pintu gerbang kesesatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Lalu datanglah sesudah mereka, yang dikatakan min ba'dihim, sesudah mereka adalah sesudah ketiga generasi. Khairukum qarni, sebaik generasi aku, summa alladhi yalunahu, kemudian generasi tabi'in, summa alladhi yalunahu, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Setelah itu datanglah generasi yang buruk, yakni adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Dan tampak dari data statistik yang telah kita jelaskan di atas bahwasanya 50-60% kaum muslimin di Indonesia meninggalkan salat. Kemudian wattaba'u syahawat dengan waw ataf, maknanya kalau orang meninggalkan sholat pasti dia akan mengikuti hawa nafsu. Ini petaka. Tidaklah orang berzina melainkan dia meninggalkan sholat. Tidaklah orang itu korupsi melainkan dia meninggalkan sholat. Tidaklah orang berjudi melainkan dia meninggalkan sholat. Yang dimaknakan meninggalkan sholat dipastikan orang itu akan jatuh kepada fasawfa yalqawna ghayya, yakni kesesatan orang yang tidak mudawwamah di dalam sholat, yang tidak melanggengkan sholat, kadang sholat, kadang tidak. Ini orang akan terjatuh fasawfa yalqawna ghayya. Karena ada orang sholat tetap korupsi, betul tidak? Ada orang sholat tetap berzina. Kenapa? Karena tidak mudawwamah, tidak istiqomah sholatnya. Kalau orang sholatnya 5 waktu istiqomah, menjaganya fil jamaah, di dalam berjamaah, maka sesungguhnya dia malu pada Allah jadi hamba. Kuatnya sholat berjamaah itu menguatkan seseorang ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, sehingga mereka tidak terjatuh kepada kesesatan. Allah Jalla wa Ala dengan tauhid menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini janji dari Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sesungguhnya dengan tauhid, orang yang sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Orang banyak bertanya, banyak orang sholat tapi terjadi perbuatan yang keji dan munkar karena tidak mudawwamah, karena tidak berjamaah, karena tidak cukup rukunnya, karena meninggalkan kewajibannya, karena terjatuh kepada yang haram di dalam salatnya. Dia salat, tapi salatnya menghadap kuburan. Ini yang haram. Dia salat tidak penuh cukup syaratnya sebelum masuk waktunya. Dia salat tidak sempurna wudunya. Maka mereka ini jatuh kepada kesesatan. Memenuhi rukun wajibnya, kemudian menjaga segala hal yang dimakruhkan di dalam salat, mudawwamah di dalamnya, menegakkan salat itu secara berjamaah,
maka akan mendapatkan janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu doa. Doa itu adalah permohonan. Orang beriman tidak seperti orang munafik yang tidak sejalan antara permohonan dengan amal perbuatan, sehingga khianat kemudian terjatuh pada kekejian dan kemungkaran. Orang salatnya mudawwamah, di antara mudawwamah dan ruh dari salat itu adalah khusyukan, maka orang salat itu pahalanya beda-beda. Ada yang 1/10, subuhan 1/9, subuhan 1/8, terus wanismuha, kata Nabi, sampai setengah 50% sholatnya. Dan Nabi tidak mengatakan sampai 100%. Mengapa? Karena walau berdiri dalam shop yang sama, setiap orang berbeda khusyuan. Al-khusyu' liman tamassaqa wa tawadda'a. Orang yang khusyuk adalah orang yang dia concern di dalam salatnya, memiliki konsentrasi yang baik di dalam salatnya. Kemudian dia menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, menjaga syarat-syaratnya. Baru dia mendapatkan hal itu. Maka kemudian sholat yang semacam itulah yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Contohnya, seseorang berdoa agar diberikan rezeki, tapi dia bermalas-malasan. Bagaimana kemudian rezekinya akan datang kepadanya? Kita sholat, dalam bacaan-bacaan sholat kita itu doa. Kemudian doa-doa kita itu hendaknya kita memohon kepada Allah diijabah, berharap. Ini tidak sejalan antara doa kita yang kita ucapkan dengan amal perbuatan kita. Bagaimana sholat kita akan mencegah perbuatan keji dan munkar? Orang mengucapkan syahadatain, tapi dia menyekutukan Allah, kemudian dia melakukan segala amaliyah yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Bagaimana amalnya akan diterima? Orang mukmin itu ucapannya sejalan dengan amal perbuatan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Inna sholati, sungguhnya sholat, wa nusuki, ibadahku atau sembelihan, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati, lillah, karena Allah, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena suku. Lillah, karena Allah. Hidup kita yang mana yang karena Allah? Ketika kita senang dengan riba, yang mana? Ada orang yang tega nonton bola terbut-terbut sampai terinjak, kemudian mati. Kemudian mendengarkan soundtrack. Nah, ini solat yang mana? Inna salata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mana? Enggak terwujud itu. Kalau kita bertransaksi dengan seseorang, perkataan kita menyelisihi daripada perbuatan kita, maka kita disebut dengan khianat. Itu alamat orang-orang munafik. Idza haddatha kadzdzab, jika berkata berdusta. Kalau kita berdoa di dalam salat kita mohon kepada Allah, Rabbil firli warhamni warzuqni, mohon rezeki, tapi malas kita di rumah aja, main HP aja. Datang nggak rezeki itu? Nggak ada.
konsekuensi dari semua ucapan, baik kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada manusia, agar kita tidak terjatuh pada kesesatan. Pintu gerbang sebab meninggalkan sholat secara hakikat dan hakiki. Hakikat sholat yang ditinggalkan, hakiki makna-maknanya tidak dipraktikkan di dalam kehidupan. Seperti orang munafik, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, petaka meninggalkan sholat, yakni tersebab sholat adalah satu-satunya amal yang jika ditinggalkan menjerumuskan seseorang pada kesyirikan dan kekafiran. Ini yang paling berbahaya dari sebab meninggalkan sholat. Ya, hakikat sholat, tinggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat. 50 hingga 60% umat Islam Indonesia tidak sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarqas salat. Dengan taukid, dengan penegasan beliau mengatakan sesungguhnya pembatas antara kesyirikan dan kekafiran, syirik, kafir, duanya, tarqas salat, meninggalkan salat. Rukun Islam itu selain syahadatain ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji. Tapi tidak disebutkan di dalam nas, di dalam dalil bahwasanya orang yang meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan daripada puasa Ramadan, orang yang meninggalkan haji kemudian dia menjadi kafir. Tidak. Kecuali sholat. Bayangkan, dalam riwayat lain beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar, muttafaqun alaih. Perjanjian antara kita, maksudnya antara kita wa bainahum, hum di sana dhamir muttasil, maknanya kepada orang kafir. Perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, ha di sana dhamir muttasil dimaksudkan untuk sholat. Faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Hadisnya Bukhari Muslim. Tidaklah orang tidak bayar zakat walau dia banyak hartanya kemudian dia jadi kafir. Tidak, tapi meninggalkan salat syirik atau kafir. Tidaklah kemudian orang meninggalkan puasa Ramadan menjadi kafir. Lihat dalilnya. Di dalam puasa Ramadan kita sering mendengar ceramah-ceramah tausiah, kultum dan yang lainnya tentang Ramadan. Ada nggak hadis orang meninggalkan puasa Ramadan jadi kafir? Tidak ada. Tapi orang meninggalkan sholat jadi kafir. Atau musyrik. Musyrik ialah orang yang berdoa, memohon, beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah dan kepada Allah, menduakan. Itulah syirik, orang yang musyrik. Kafir ialah musuh agama, orang yang akidahnya berbeda dengan kita. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan kadang antara syirik dengan kafir itu tidak jauh berbeda, sama aja. Itu sebab orang yang meninggalkan sholat sebelum wafat, dalam sakitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wala khadza fil Islam liman taraka shalah, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maksudnya tidak ada bagian dalam orang yang meninggalkan salat maka keluar, mukhrijum minal millah,
Syekh Fauzan mengatakan keluar dari agama. Maka dia terputus. Apa yang terputus pada dia? Semua hak sebagai muslim. Apa saja. Jika mati tidak boleh disolatkan. Jika mati maka hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli keluarganya yang muslim. Atau sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat ke ayahnya mati. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajukan pertanyaan ketika menjelaskan hadis terkait dengan masalah orang yang meninggalkan sholat, maka beliau mengatakan jika ada seorang ayah yang meninggal dunia, kemudian dia memiliki anak yang tidak sholat, sementara dia memiliki kemenakan yang sholat, siapakah yang akan mendapatkan harta warisnya? Siapa yang mendapatkan harta warisnya? Kemenakannya atau anaknya? Kemenakannya yang dapat. Maka saya mengatakan, maka kemenakannya ialah yang mendapatkan harta warisnya. Jadi bukan anaknya, sebab meninggalkan sholat itu kategorinya adalah mukhrijum minal millah, keluar dari agama. Persaudaraan di dalam Islam dibangun di atas akidah. Kalau orang di luar sudah akidahnya, maka dia adalah musuh agama. Maka semua hak sebagai muslim gugur atasnya. Jika dia menikah, pernikahannya batal. Jika dia suami istri salah seorang di antara mereka meninggalkan sholat, maka Umar mengatakan iman tarakaha wala khata, tidak ada bagian. Jangan seorang istri mau dicimai oleh suami yang tidak sholat. Sebaliknya demikian, jangan seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang meninggalkan sholat. Nafkah itu sebab hak suami diberikan kesenangan dengan jima. Sebaliknya jima itu sebab daripada suami itu memenuhi hak istri dengan memberikan nafkah. Jika salah seorang di antara keduanya meninggalkan hak Allah, yakni sholat, maka keduanya tidak mendapatkan hak yang satu dengan yang lain. Banyak orang tahu atau tidak ini? Kalau istrinya nggak sholat, nggak boleh dikasih nafkah. Banyak orang tahu tidak? Nggak tahu. Istrinya nggak sholat, tetap saja dikasih nafkah. Suaminya nggak sholat, tetap saja dilayani ketika meminta untuk berjima. Betul atau tidak? Makanya tidak akan menjadi peringatan. Makanya tidak ada tarbiyah pendidikan di dalam keluarga jika agama itu nggak dijaga dengan sholat. Kemudian yang ketiga, petaka meninggalkan sholat yang ketiga adalah tersebab meninggalkan sholat penyebab utama masuk ke dalam neraka. Penyebab utama masuk ke dalam neraka adalah meninggalkan sholat. Sebagaimana jawaban umum para penghuni neraka ketika ditanya oleh para penghuni surga tentang sebab mereka masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang masukkan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu, waw alif maknanya mereka orang banyak. Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Artinya di dalam surga dan neraka
penghuni surga dan neraka bisa berdialog satu dengan yang lainnya dan saling bertanya. Ketika mereka bertanya, pertanyaan yang pertama mereka tanya tentang sholat, bukan yang lain. Orang penghuni surga ini, ahli surga ini tanya, bingung dia, ini saudara dia ini, kaum muslimin ini, yang di dalam neraka ini, yang dulu di dunia mereka kenal sebagai seorang muslim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kalian masuk ke dalam neraka? Dia heran. Sebagaimana data statistik yang telah kita bacakan di atas, bahwasanya memang betul banyak orang yang meninggalkan sholat. Mayoritas secara jenis kelamin penghuni neraka itu wanita. At-talaqu fin nar qara'aitu aksara ahliha nisa. Aku merongok ke dalam neraka, aku melihat isinya kebanyakan wanita. Secara jenis kelamin wanita. Asbabnya adalah tidak bersyukur kepada suami. Adapun baik jenis laki-laki dan wanita dalam sisi amal yang paling banyak masuk ke dalam neraka, asbabnya adalah meninggalkan sholat. Bukan meninggalkan zakat, bukan meninggalkan puasa Ramadan, bukan meninggalkan haji dan amalia haji, meninggalkan sholat. Bahkan di dalam neraka ada sungai khusus yang dikhususkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bayangkan, Allah jadikan sungai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam firman-Nya, Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, adalah mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan memasuki, menemui ghayya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya sangat dalam. Dalam kitab As-Shalah halaman 31 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungai Ghayya memiliki makanan yang sangat menjijikkan, dikhususkan bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang keempat, petaka meninggalkan sholat adalah tertolaknya semua amal soleh dengan sebab meninggalkan sholat. Perhatikan dengan baik, jangan bangga dengan sedekahnya walau wakafnya masjid. Masjid wakafnya satu dia, sendirian, tidak pakai orang ikut sumbangan dalam masjid yang dia dirikan, tapi dia meninggalkan sholat, masalah, hapus amalnya. Dia buat sedekah, bagi makanan di hari Jumat, bagi buka puasa di mana-mana, luar biasa, tapi tidak sholat, maka hapus amalnya. Yang dihisab pertama kali bukan zakat, bukan puasa Ramadan, bukan haji serta amal lain. Yang dihisab pertama kali sholat. Menjaga sholat adalah barometer sebab diterimanya amal soleh lainnya, sehingga mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Mengapa? Mengapa sholat amal yang pertama kali dihisab? Karena sholat adalah amaliyah yaumiyah, amalan harian. Saya tanya, berat sholat atau berat zakat? Mana yang lebih berat? Berat sholat. Zakat, sholat sehari berapa? 5 waktu. Zakat setahun sekali. Puasa Ramadan dalam 1 tahun hanya 1 bulan.
Bahkan di dalam puasa Ramadan kita sholat nggak? Sholat. Haji, kewajibannya bagi orang yang mampu berapa kali? Sekali. Al-hajju marratan faman jahada fahuwa tatawwu. Haji itu wajibnya sekali. Kalau lebih dari sekali sunnah hukumnya. Ya, bahkan di dalam sholat, di dalam haji itu kita sholat atau tidak? Sholat. Mana ada ibadah apapun yang kita lakukan dari semua amal soleh, sholat tertinggal di dalamnya? Tidak ada. Dalam tawaf ada sholatnya enggak? Dalam wukuf ada sholatnya enggak? Sebelum wukuf sholat dulu zuhur sama asar. Setelah tawaf sholat dulu 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Betul atau tidak? Bahkan tawaf itu sendiri adalah pengganti sholat. Ada orang puasa Ramadan nggak sholat, diterima nggak puasanya? Ada nggak seperti itu? Ada orang puasa Ramadan nggak sholat, pede betul. Adapun zakat dalam hitungan haul setahun kemudian dan yang lainnya, karena itu janganlah menyia-nyiakan dan meninggalkan sholat, tersebab sholat barometer atau tolaknya amal soleh lainnya, sehingga orang itu gagal dan merugi di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min amali as-salatu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Beliau bersabda, sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka dia gagal dan merugi. Itu maknanya sholat mencakup dan menggugurkan amal yang lain. Sholat mencakup amal semuanya diterima. Kalau orang mampu menjaga mudawamah di dalam sholat yang 5 waktu, maka puasa Ramadan yang sebulan itu mudah. Maka zakat yang hanya setahun haul sekali itu mudah. Yang 5 waktu saja mampu dijaga. Berat sholat ini. Datang ke masjid sebelum subuh sudah bangun. Kemudian sebelum tidur kita sholat isya. Bayangkan, siang-siang sedang ngantuk, sholat asar. Kan begitu. Datang ke masjid, bangun dari tidur kita, dan Masya Allah, berwudu. Wudu itu bikin seger kan? Gila gak kantuk kita? Gila. Ikatan syaitan itu diantaranya dengan wudu hilang. Maka karenanya diperintah kemudian sholat. Kalau masih kantuk, sholat. Keberuntungan orang menjaga sholat dan kerugian orang yang meninggalkan sholat tampak jelas dari penggambaran Rasulullah SAW dalam sabdanya, Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhan wa la najatun, wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Catatan yang akhir ini dalam hadis beliau menjadi perhatian. Beliau mengatakan, wa kana yaumal qiyamah, adalah pada hari kiamat, ma'a Qarun, maka orang yang meninggalkan sholat. Kenapa dikatakan hukumnya adalah inna baina syirki wal kufri tarqas salat? Perbedaan, pembatas antara kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Gimana letaknya? Penjelasannya dalam hadis ini dinyatakan ma'a Qarun. Siapa Qarun? Di dalam neraka dia akan bersama dengan Qarun. Orang kafir atau bukan? Orang kafir. Kemudian dikatakan
Wa Fir'aun, orang kafir atau bukan? Itulah kelasnya orang yang meninggalkan sholat, nerakanya itu levelnya Fir'aun. Siapa yang meninggalkan sholat besok bertetangga di dalam neraka dengan Fir'aun laknatullah alaih. Na'udzubillah subhanahu. Besar atau tidak dosa Fir'aun? Dia mengajak orang menyekutukan Allah atau tidak? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Dia mengaku Tuhan. Kalau Anda meninggalkan sholat atau keluarga Anda meninggalkan sholat, maka dia akan bersama Fir'aun, bertemu sama Fir'aun di dalam neraka. Wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Ini pembesar Quraisy yang kaya raya, yang mengejek Nabi SAW di dalam dakwahnya. Ini bersama mereka semua orang kafir. Maknanya orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Di mana kafirnya? Ketika dia meninggalkan secara terus menerus, terus meninggalkan sholat. Maka orang meninggalkan sholat itu dibagi tiga. Pertama, orang yang meninggalkan sholat pada satu waktu, maka amalnya terhapus di waktu itu. Kalau dia meninggalkan sholat asar, dalam hadis yang sahih dinyatakan, maka terhapus amalnya seluruhnya di hari itu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, bolong-bolong. Bagaimana menyikapi orang ini? Maka orang ini disikapi sebagaimana matinya. Kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat, maka dihukumi dia sebagai orang musyrik atau orang kafir. Tapi dalam keadaan matinya, misal katakanlah dia datang ke masjid, Jumat ini datang, Jumat yang lalu dia tidak datang, dia mati di Jumat ini, kita sholatkan. Tapi ketika dia tidak datang, kemudian ketahuan bahwasanya dia betul di rumah dan dia sengaja meninggalkan sholat, maka dia dianggap sebagai orang musyrik atau orang kafir. Faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Orang kafir disolatkan atau tidak? Kalau mati tidak disolat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, maka tidak diragukan kekafiran. Jadi jenisnya ada tiga, orang meninggalkan sholat dalam masalah waktu. Berapa lama seorang meninggalkan sholat dinyatakan sebagai orang kafir? 40 hari. 40 hari dia meninggalkan sholat. Maka dalam hadis lain dinyatakan orang yang menjaga sholatnya dan tidak tertinggal takbiratul imam selama 40 hari, maka orang tersebut tercatat sebagai orang yang diselamatkan dari dua hal, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azab neraka diselamatkan. 40 hari kita tidak tertinggal takbiratul imam, berat atau tidak ini? Berat atau tidak ini? Berat. Disitulah kemudian orang yang minum khamar tertolak sholatnya 40 malam. Orang yang kemudian mendatangi dukun paranormal tertolak sholatnya 40 malam. Maka ukuran 40 malam meninggalkan sholat kafir. Orang minum khamar dosa besar atau tidak? Meninggalkan sholat dosa besar atau tidak? Sama. Maka dihukumi sama dengan dalil. Orang yang mendatangi dukun, sholatnya tak telah dianggap tidak sholat, hilang pahala, karena sholatnya tidak tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kemudian
bahwasanya yang aneh adalah sungguh celaka orang yang setiap kali mendengar panggilan kepada perniagaan dan tipuan kehidupan dunia dengan segera mereka memenuhinya. Namun ketika mendengar muazzin menyeru hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mereka tidak bersegera ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah karena berbagai kesibukan dan tipuan dunia yang melalaikan. Bahkan mereka sengaja menjadwalkan pertandingan bola dan lainnya di waktu sholat maghrib dan isya. Betul atau enggak? Pertandingan bola buat orang lalai atau tidak? Siapa panitianya? Ada di sini kan? Ini panitianya nih adalah orang yang mengajak kepada neraka Allah Jalla wa'ala. Demikian pula pada pesta pernikahan, walimatul urus, diadakan di antara isya dan maghrib dan isya. Betul atau tidak? Enggak bisa apa waktu duha. Kalau kita melaksanakan walimatul urus anak kita, jangan mengganggu waktu salat. Ini ustaz melaksanakan akad nikah anaknya ba'da asar, walimatul urusnya maghrib isya. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia ada jadwal, ngisi kajian. Terhalang dia ngisi kajian. Salah dia. Kalau adakan walimatul urus, jangan mengganggu waktu sholat. Waktu sholat itu waktu kita hablum minallah, hayya 'alas shalah. Itu fi'il amr atau tidak? Kata kerja perintah itu. Hukumnya wajib atau tidak? Ini aneh. Saya melihat semua orang, dari orang yang alim sampai orang yang awam, kalau melaksanakan walimatul urus seperti orang bahlul. Maghrib isya, maghrib isya. Katanya ikut kajian. Nggak ngerti dia apa itu waktu sholat. Perhatikan. Besok kita di dalam kubur kita nangis itu meninggalkan waktu sholat. Karena berbangga ria. Kita diberikan nikmat. Anak kita memiliki jodohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat. Di dalam nikmat yang sama kita meninggalkan sholat. La haula wala quwwata illa billah. Nanti kan bisa dijamah. Betul. Kita gunakan keringanan rukhsah. Jangan kita kemudian bersikap keras dalam masalah agama. Tidak. Dalam masalah sholat tidak. Dalam masalah sholat itu dikedepankan hak Allah itu yang memberikan nikmat. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Enggak bisa kita hingga nikmat Allah. Jangan di atas nikmat kita bermaksiat kepada Allah, meninggalkan waktu-waktu sholat kita dengan pertandingan bola, dengan walimatul urus. Makanya saya tidak diundang di masa itu. Saya datang ke masjid aja, kemudian sholat. Kemudian lagi isya lagi, balik lagi ke masjid. Begitu pulang aja sudah. Kadang-kadang datangnya baca isya, ngapain? Saya nggak ngejar makanan orang. Salaman sudah sama yang bersangkutan, yang laki-lakinya selesai. Ini enggak. Oh nanti satenya habis lah, anunya habis lah. Biar jangan tinggal sholat. Sate bisa dibeli. Sholat dalam waktunya berjamaah, Anda nggak bisa beli. Kemudian, kalau satu masa keluarganya akan meminta untuk menggotongnya ke masjid, ketika jasadnya telah kaku membujur dalam keranda untuk disolatkan. Ini aneh. Waktu hidup tidak berjamaah, ketika mati ingin sholatkan di masjid. Banyak atau tidak itu? Gimana hukumnya? Ditolak. DKM jangan ragu untuk menolak orang yang tidak sholat di masjid untuk disolatkan di dalam masjid. Saya tanya, siapa yang akan menyolatkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Siapa? Orang yang satu saf dengan kita.
Orang yang satu barisan dengan kita di dalam sholat, mereka yang akan menyolatkan kita. Lihatlah wajah-wajah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka. Mereka adalah saudara Anda sesungguhnya. Saudara Anda itu bukan orang yang satu nasab, tapi orang yang istiqomah menegakkan sholat. Kalau dia saudara Anda kemudian dia tidak sholat, maka dia bukan dari saudara Anda. Bahkan kalau Anda mati, dia tidak dapat bagian waris, sekalipun itu anak kita. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, kaum muslimin bersepakat dalam kitab beliau As-Shalah halaman 7. Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Kalau ada dosa besar di bawah kesyirikan, maka itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Bayangkan, Ibnu Qayyim mengatakan dosanya lebih besar dari membunuh. Meninggalkan sholat, banyak orang tahu atau tidak bahwasanya meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari membunuh? Banyak orang tahu atau tidak? Banyak orang tidak tahu. Kemudian lebih besar dosanya merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kita ke sholat halaman 7. Kemudian yang kelima, yang terakhir, maka meninggalkan sholat adalah tanda yang jelas dusta dan buruknya agama seseorang. Petaka meninggalkan sholat adalah tanda yang jelas dusta dan buruknya agama seseorang. Dalam surah Al-Ma'un dengan jelas Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di dalam ayat 4 dan 5 Allah menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama itu adalah fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Salat tapi celaka. Salat yang seperti apa itu? Yang celaka alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Sahun bermakna dan berarti luas. Sahun bermakna mengabaikan salat secara keseluruhan. Sahun bermakna adalah dari yang diharamkan, yakni meninggalkan salat. Kemudian menghadap kepada kuburan, sampai yang dimakruhkan seperti menahan buang air, memakan sesuatu yang berbau, baik bawang, petai, jengkol, dan yang lainnya, atau mulut yang berbau yang tidak bersiwak sehingga mengganggu jemaah lainnya, termasuk sahur. Orang-orang yang lalai, dia kalau dia bau mulutnya mengganggu tak sebelahnya. Banyak orang yang tidak sadar mulutnya itu bau. Kalau ditegur marah nanti dia. Yang tegur juga takut. Ini semua. Maka karena itu orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang jelas kedustaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sallallahu bersabda, "Rasul amri Islam wa al-mudu shalah." Pokok segala perkara adalah dalam Islam adalah salat dan tiangnya adalah salat. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Tidak akan tegak agama seseorang yang meninggalkan salat. Menegakkan salat adalah suatu bentuk keimanan dan meninggalkannya merupakan kekufuran. Siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama yang akan menjaga dirinya dari kerugian dunia dan akhirat. Sedangkan siapa yang meninggalkan salat, maka tanda buruknya agama seseorang sehingga terjerumus ke dalam neraka saqar, bertetangga dengan Qarun, ditenggelamkan di sungai Al-Ghayyah.
Siapa yang menjaga salatnya maka mereka berada di atas syiratal mustaqim, yang hati mereka akan bercahaya. Demikian pula wajah dan kubur mereka, orang yang salat kuburnya bercahaya. Saat dikumpulkan di pada mahsyar, kelak mereka mendapatkan keselamatan dan kemudahan hisab pada hari kiamat. Siapa yang menjaga salatnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yakni nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, "Basyiril masyaina fi zulami ila al-masajidi bin nur at-tami yaum al-qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis sahih dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap yang dimaknakan subuh dan isya, maka ini dua salat yang berat bagi orang-orang yang munafik, maka mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dari mana? Dari bekas sujudnya, fi athari sujud, dari tanda sujudnya. 7 anggota sujudnya bercahaya, semua anggota wudhunya bercahaya, yang menandakan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mendirikan salat berjamaah dengan dipapah oleh 2 orang. Bayangkan, Nabi yang sudah dijamin surga, dalam keadaan sakit beliau yang sangat berat tetap ke masjid dipapah 2 orang, sampai dinyatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, di mana Aisyah menjelaskan bahwasanya radhiyallahu anha berkata, "Ka'anni anzuru rijlaihi tahuttani afdal min al-waja'." Seakan-akan aku melihat kaki Rasulullah membuat garis di pasir disebabkan sakit yang beliau alami. Jadi ketika dipapah dengan 2 orang, beliau itu kakinya menggeser dan seperti membuat garis di pasir itu. Tetap datang ke masjid dalam keadaan sakit. Ini kita pusing sedikit ya ke masjid, ngantuk gak ke masjid, hujan baru gerimis tuh hujannya, nggak ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Umar bin Khattab Rasulullah SAW ketika dalam keadaan sakit ingin berwudu, kemudian setelah berwudu tanyakan orang sudah sholat atau belum, kemudian mereka pingsan. Umar karena ditusuk, ditikam ketika memimpin sholat sebagai imam, kemudian dia mengeluarkan darah yang banyak. Apa yang diingat oleh Rasulullah, diingat oleh Umar ketika mereka siuman sadar sholat. Ditanyakan apakah orang-orang sudah mendirikan sholat, apakah orang-orang sudah mendirikan sholat. Kalau kita sakit kan hanya mana obat saya, mana dokter, mana teman, kan begitu. Malah kita kadang-kadang tidak pernah menanyakan kapan saya sholat, bagaimana saya wudu. Ini Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab dalam keadaan mereka sakit yang parah menanyakan sholat, tidak menanyakan yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Baik jamaah sekalian, sampai di sini insyaallah memberikan kemanfaatan bagi saya dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah, mendirikan salat yang 5 waktu, menjaga ahli keluarga kita untuk mendirikan salat yang 5 waktu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jangan kemudian kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian salat dan bersabarlah di dalam memerintahkannya. Bangunkan anak kita. Jangan kemudian kita takut dengan anak kita yang sudah dewasa. Dia marah dan yang lainnya, capek karena kuliah, capek karena bekerja. Bangunkan kalau salat sudah datang, agar mereka salat. Terlebih yang laki-laki, agar mereka menjalankan salat 5 waktu, menjaganya di dalam masjid secara berjamaah. Ini adalah yang dituntunkan dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aku berdoa wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.